Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karina Putri Andriani, perwakilan dari kelompok satu yang akan memandu presentasi video kami untuk ujian tengah semester mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asti Alma Amalia dengan NPM 2025210088P. Kemudian ada Karina Putri Andriani dengan NPM 2025210092P. Selanjutnya ada Muhammad Naufal Alfarid dengan NPM 2023210145. Selanjutnya ada Bapak Rijal Siringo dengan NPM 2025210094P. Yang terakhir ada Wulan Sundari dengan NPM 2025210095P. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek atau biasa dikenal dengan APSI. Jadi mata kuliah APSI ini adalah mata kuliah yang mengajarkan kita untuk menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi perangkat lunak menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan memanfaatkan diagram UML seperti use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proposal perancangan sistem dengan judul Aplikasi Monitoring dan Pelaporan Peralatan PDKB di PT PLN Persero UPT Palembang. Next. Adapun tujuan pembangunan sistem ini, jadi tujuan pembangunan sistem kami adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data peralatan PDKB. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas keterbatasan sistem pencatatan manual yang selama ini berjalan. Untuk target pengguna sistem ini adalah yang pertama pegawai lapangan PDKB GI, yang kedua ada supervisor PDKB. Next. Selanjutnya ada topik dan identifikasi masalah. Topik kami adalah digitalisasi pencatatan peralatan PDKB PT PLN Persero UPT Palembang. Adapun identifikasi masalah antara lain satu proses pencatatan kondisi dan jumlah peralatan masih dilakukan secara manual melalui kartu pemakaian alat. Yang kedua ada pembaruan data. Peralatan membutuhkan waktu lama dan tidak real time. Yang ketiga, potensi kesalahan dan kehilangan data tinggi karena proses manual. Yang keempat, supervisi pelaporan dilakukan dengan tatap muka sehingga tidak efisien. Serta yang terakhir, belum ada sistem terintegrasi untuk memantau data peralatan secara digital. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan presenter pertama, Bapak Rijal Siringo, untuk menyampaikan bagian latar belakang dan permasalahan. Kepada Bapak Rijal, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Karina. Latar belakang dan permasalahan, next. Ya, gambaran organisasi. Gambaran organisasi PT Palembang merupakan unit pelaksana teknis di bawah PLN Sumbaksel. Unit PDKB atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan bertugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik tanpa memutus aliran listrik. Kegiatan operasional PDKB membutuhkan banyak peralatan kerja khusus yang harus selalu siap digunakan dan terpantau kondisinya. Masalah yang dihadapi, Beberapa masalah yang dihadapi yaitu proses pencatatan dan pelaporan masih manual menggunakan kartu pemakaian alat. Pembaruan data dilakukan setiap akhir bulan sehingga tidak real time. Proses pelaporan ke supervisor dan kantor induk dilakukan secara berlapis dan tidak efisien. Potensi kesalahan tinggi karena banyak data yang harus dicatat secara manual. Sulit melakukan monitoring kondisi alat secara cepat, apakah kondisinya baik, rusak, atau sedang dipinjam, atau hilang. Next. Beberapa kepentingan pembangunan sistem.
Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pencatatan serta pelaporan. Kedua, agar data tersimpan secara terpusat dan dapat diakses real time. Yang ketiga, untuk meminimalkan kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan. Yang keempat, mempermudah supervisor dalam validasi laporan dan monitoring alat. Dan yang terakhir, mendukung transformasi digital PLN menuju sistem kerja berbasis teknologi informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rijal yang telah menjelaskan latar belakang dan masalah dengan sangat jelas. Selanjutnya untuk menjelaskan ruang lingkup dan batasan sistem akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Alfarid. Kepada Naufal, saya persilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ruang lingkup dan batasan sistem. Pada bagian ini, kita akan membahas ruang lingkup serta batasan sistem yang dikembangkan. Fokus utamanya adalah untuk menjalankan fitur-fitur utama yang disediakan oleh sistem, sehingga menjabarkan hal-hal menjadi batasannya. Next. Fitur utamanya adalah pertama, terdapat fitur login dan akses pengguna yang dibedakan antara pegawai dan supervisor. Kedua, tersedia dashboard monitoring kondisi alat secara real time sehingga pengguna dapat memantau kondisi alat dengan cepat dan akurat. Ketiga, sistem memungkinkan input dan update data kelompok serta data peralatan, termasuk jumlah dan kondisi alat. Keempat, ada fitur validasi laporan oleh supervisor untuk memastikan keakuratan data. Kelima, tersedia fitur pencarian dan filter data peralatan agar data lebih mudah ditemukan. Dan terakhir, sistem juga mendukung ekspor data ke format Excel untuk memudahkan pengelolaan data lebih lanjut. Next. Namun, sistem ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut. Pertama, sistem ini hanya digunakan untuk unit PDKB di GI di lingkungan PT PLN Pasero UPT Palembang, sehingga tidak untuk unit lain. Kedua, sistem ini belum mencakup manajemen stok alat secara finansial, hanya sebatas kondisi dan jumlah alat. Ketiga, belum ada pemberitahuan otomatis melalui email atau notifikasi. Namun fitur ini dapat dikembangkan di tahap selanjutnya. Dan keempat, sistem ini berbasis web dan belum memiliki versi mobile, sehingga penggunanya masih terbatas pada perangkat komputer. Jadi dari poin-poin tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem ini sudah cukup lengkap dan mendukung pengelolaan data alat. Oke, baik. Next. Baik, terima kasih Noval. Berikutnya mengenai analisis kebutuhan sistem yang akan dijelaskan oleh Wulan Sendari. Kepada Wulan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Berikut analisis kebutuhan. Next. Kebutuhan fungsional yang pertama, pada kebutuhan ini, pertama, sistem mampu melakukan proses autentikasi, yaitu proses keamanan yang akan memvalidasi user sebelum dapat mengakses sistem. Yang kedua, sistem mampu mengelola data laporan peralatan di PLN Persero subbagian PDKB GI. Yang ketiga, sistem dapat memberikan informasi terkait pencarian data. Yang terakhir, sistem dapat melakukan perekapan dan ekspor data terkait data kondisi dan jumlah peralatan di PLN. Subbagian PDKB GI. Next. Yang kedua, kebutuhan non fungsional. Yang pertama, sistem harus dapat diakses dengan mudah melalui internet menggunakan personal komputer dan laptop. Yang kedua, tampilan antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir, setiap pengguna wajib login dengan username dan password serta akses data dibatasi sesuai peran pengguna. Selanjutnya, stakeholder dan aktor. Yang pertama, aktornya admin. Keterangan admin ini adalah aktor hak akses menambah dan mengedit
serta menghapus data pegawai lapangan, supervisor, peralatan, kelompok peralatan, dan ekspor data peralatan serta memverifikasi laporan peralatan. Yang aktor kedua yaitu pegawai lapangan. Pegawai lapangan ini dapat memiliki akses untuk mengajukan, mengedit, menghapus laporan peralatan, serta mengekspor data peralatan. Serta yang terakhir supervisor, yaitu memiliki akses untuk menambah, mengedit, dan menghapus data peralatan, kelompok peralatan, memverifikasi laporan peralatan, serta mengekspor data peralatan. Next. Dan yang terakhir use case diagram. Berikut ini adalah use case diagram pada aplikasi ini, yaitu yang pertama ada login, yang kedua kelola data pegawai lapangan, yang ketiga kelola data supervisor, yang keempat kelola laporan peralatan, yang kelima ada kelola data peralatan PDKB, yang keenam kelola kelompok peralatan, yang ketujuh verifikasi laporan peralatan, yang kedelapan lihat dan ekspor data peralatan, dan yang terakhir logout. Fungsi login tersebut merupakan proses masuk yang dapat dilakukan oleh admin, pegawai lapangan, dan supervisor sebagai user, kemudian menampilkan halaman dashboard. Yang kedua, kelola data lapangan. Kelola data pegawai lapangan PDKB, yaitu memiliki proses untuk melihat, membuat, mengedit, dan menghapus setiap data yang melibatkan dan pegawai lapangan PDKB. Yang ketiga, kelola data supervisor PDKB merupakan proses untuk melihat, membuat, mengedit, dan menghapus setiap data yang melibatkan data supervisor PDKB. Yang keempat, kelola laporan peralatan merupakan proses untuk melihat, membuat, mengedit, dan menghapus setiap data yang melibatkan dan laporan peralatan. Yang kelima, kelola data peralatan PDKB merupakan proses untuk melihat, membuat, mengedit, dan menghapus setiap data yang melibatkan dan peralatan PDKB. Yang keenam, kelola kelompok peralatan merupakan proses untuk melihat, membuat, mengedit, dan menghapus setiap data yang melibatkan data kelompok peralatan PDKB. Yang ketujuh, verifikasi laporan peralatan merupakan proses yang memverifikasi laporan yang dibuat atau diajukan. Yang kedelapan, lihat dan ekspor data peralatan merupakan proses untuk melihat, mengekspor data peralatan itu saja. Yang terakhir, logout merupakan proses keluar yang dapat dilakukan oleh admin, pegawai lapangan, dan supervisor sebagai user, kemudian kembali menampilkan halaman logout. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator Karina Putri. Baik, terima kasih Ulan. Selanjutnya untuk memvisualisasikan bagaimana sistem ini bekerja, kami akan menjelaskan pemodelan berorientasi objek yang akan dijelaskan oleh Asti Alma. Kepada Asti, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah pemodelan berorientasi objek yang mana akan divisualisasikan menggunakan diagram, aktivitas, dan juga terdapat skenario use case login-nya. Yang pertama adalah activity diagram login, yang mana dalam skenario normal, yang pertama kali yaitu sistem akan menampilkan halaman login, kemudian aktor akan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memvalidasi username dan password, lalu menampilkan halaman dashboard sesuai dengan role atau aktor user. Untuk skenario alternatifnya, username atau passwordnya salah, maka sistem akan tetap menampilkan halaman login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memvalidasi username dan password, kemudian menampilkan pesan error username atau password salah. Lalu aktor memasukkan kembali username dan password yang benar, kemudian sistem akan memvalidasi username dan password. Dan ketujuh, menampilkan halaman dashboard sesuai dengan role user. Lalu selanjutnya adalah di sebelah kiri ada activity diagram untuk menambah data peralatan berdasarkan dengan skenario use case tambah data peralatan. Yang mana yang pertama, sistem akan memeriksa status login, kemudian aktor membuka halaman kelola peralatan,
Kemudian sistem menampilkan halaman daftar peralatan, kemudian aktor menekan tombol tambah data, kemudian sistem menampilkan form input data peralatan, kemudian aktor mengisi data peralatan baik nama, kelompok alat, merek, kondisi, dan lain-lain, kemudian menekan tombol simpan, lalu sistem akan memvalidasi data yang diinput, menyimpan data peralatan ke database, menampilkan pesan data peralatan berhasil ditambahkan, dan akhirnya menampilkan data peralatan yang baru ditambahkan di daftar peralatan. Ataupun skenario alternatifnya jika data tidak lengkap, maka urutannya setelah memvalidasi data yang diinput, kemudian sistem akan mendeteksi field yang kosong, lalu akan menampilkan pesan error, harap lengkapi semua field yang wajib diisi. Lalu aktor harus melengkapi data atau field yang kurang. Kemudian menekan tombol simpan, lalu sistem akan memvalidasi data yang diinput, kemudian menyimpan data peralatan ke database, dan menampilkan pesan data peralatan berhasil ditambahkan. Kemudian selanjutnya adalah activity diagram edit data peralatan. Berdasarkan skenario use case edit data peralatan, yang mana yang pertama sistem akan memeriksa status login, kemudian aktor membuka halaman kelola peralatan, kemudian menampilkan halaman daftar peralatan, lalu aktor memilih data peralatan yang akan diedit, lalu menekan tombol edit, lalu sistem akan menampilkan form edit dengan data peralatan yang dipilih. Kemudian aktor mengubah data peralatan yang perlu diubah, lalu menekan tombol simpan. Lalu sistem akan memvalidasi data yang diinput, memperbarui data peralatan di database, menampilkan pesan data peralatan berhasil diperbarui. Lalu sistem menampilkan data peralatan yang sudah diperbarui di daftar peralatan. Lalu skenario alternatifnya jikalau data invalid atau error validasi, maka ketika sistem memvalidasi data yang diinput dan mendeteksi field terdapat yang kosong, maka akan menampilkan pesan error harap lengkapi semua field yang wajib diisi. Lalu aktor melengkapi data, lalu menekan tombol simpan. Kemudian sistem akan memvalidasi data yang diinput, lalu memperbarui data peralatan di database, dan kembali menampilkan pesan data peralatan berhasil diperbarui. Kemudian yang terakhir ada activity diagram hapus data peralatan berdasarkan skenario use case, yaitu yang pertama sistem akan memeriksa status login, lalu aktor membuka halaman kelola peralatan, lalu sistem akan menampilkan halaman daftar peralatan, kemudian aktor memilih data peralatan yang akan dihapus, lalu menekan tombol hapus. Kemudian sistem akan menampilkan dialog konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Lalu aktor menekan tombol ya, maka sistem akan menghapus data peralatan dari database, kemudian menampilkan pesan data peralatan berhasil dihapus. Kemudian sistem akan memperbarui daftar peralatan ataupun data yang dihapus tidak akan tampil kembali. Kemudian untuk diagram lainnya sudah kami buat dengan lengkap di dokumen proyek yang akan selanjutnya dikumpul. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Asti. Untuk kesimpulan dari presentasi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi kami hari ini dapat kami sampaikan bahwa perencanaan aplikasi monitoring dan pelaporan peralatan PDKB di PT PLN Persero UPT Palembang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pencatatan serta pelaporan kondisi peralatan kerja. Serta melalui sistem berbasis website yang kami usulkan, kami berharap proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat berubah menjadi lebih terintegrasi dan real time. Hal ini akan meminimalkan human error dan mempercepat proses validasi laporan oleh supervisor. Demikianlah presentasi dari kami mengenai perencanaan aplikasi monitoring dan pelaporan peralatan PDKB di PT PLN Persero UPT Palembang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa rancangan ini masih memiliki keterbatasan dan peluang pengembangan lebih lanjut. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nining Ariati Eskom Mkom atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan dan seluruh anggota kelompok 1 atas kerjasama tim yang luar biasa. Kami berharap rancangan sistem ini dapat menjadi kontribusi bermakna bagi perkembangan teknologi informasi di PT PLN UPT
Palembang, serta menjadi bekal berharga bagi kami semua dalam menerapkan ilmu analisis dan perencanaan sistem berorientasi objek di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.